Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa open kamera dulu ya. Kedengeran suaranya? Ini Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di open kamera dulu, kita kenalan dulu ya. Oke, Munawarah, Ana Halisa sama Depi mana nih? Mana yang lain? Munawarah, Ana, yang ditinggal ya. Bisa dikontak dulu. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pertama kali ya di sesi mata kuliah namanya teknik interfacing, prodi teknik teknologi informasi ya. Iya betul ya. Ini Pak, Oke. eh jadi untuk pertama kali di pertemuan pertama itu kita nanti saya akan bagikan modulnya. Eh, kita akan pelajari tentang teknik interfacing itu. Materinya adalah ini ya. Saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Materinya adalah nanti kita menggunakan buku ini ya. Jadi pengantar teknik interfacing oleh penulisnya adalah Arif Wicaksono, Samsuduha Sahroni, Iza Ashori ya. Jadi nanti materi tersebut kelihatan ya. Materi tersebut tentang pengantar antar muka dan peripheral dalam sistem komputer, CPU dan microcontroller, port I/O dan sistem clock microcontroller, kemudian ada sistem minimum microcontroller, timer, counter interrupsi dan real time clocks, antarmuka digital paralel, antarmuka serial, ADC, motor DC, model interfacing, dan nanti juga ada beberapa modul-modulnya. Nah, kalau dari dari jadwal kita itu ya ada 6 kali pertemuan ya. 6 kali pertemuan itu nantinya minggu ini, minggu depan, minggu depannya lagi ya, tiap minggu ya berarti ya. Nah, kemudian di 28 sampai 29 nanti kita akan ketemu insyaallah offline artinya nanti saya akan sekalian bawa peralatan untuk praktek ya. Untuk praktek nanti kita praktek interfacing itu seperti apa ya. Berarti ini pas saja di pertemuan-pertemuan terakhir dengan Arduino dan mungkin ada beberapa misalnya tadi ESP32 ya. Oke. Itu kemudian materi kita itu ini ya. Pengantar antar muka dan peripheral dalam sistem komputer. Oke. Nah, sebelumnya kenal dulu, saya itu kebetulan pengajar. Kalian itu angkatan 2023 ya, berarti ini sudah semester 4 ya. Angkatan pertama berarti ya. Untuk TI ya. Nah, kemudian
Kalau saya jadi pengajar di UPK itu sejak 2012 dan kami bertiga, Pak Subandi, saya sama Pak Helmi, itu kebetulan yang mendirikan PTI ya, PTI, pendidikan teknologi informasi ya. Jadi sudah 13 tahun di UPK ya. Nah, kalau secara apa namanya ini kelihatannya. Nah, kalau apa namanya, kalau kami biasanya itu jadi pengajar di Politeknik Negeri Banjarmasin ya. Politeknik Negeri Banjarmasin di sejak, kalau saya sih sejak 2002, artinya sudah hampir 23 tahun ya. Kalau di kandangan, kelas kandangan itu PTI dulunya ya. Dulunya PTI, kami sering bolak-balik. Dulu PTI ya, sekarang itu ada TI-nya ya. Oke. Nah, kita akan mulai dulu. Jadi pengantar antar muka dan peripheral komputer. Nanti akan saya share materi ini. Kemudian videonya juga nanti bisa kalian pelajari. Nah, di bab 1 tentang mengantar antar muka dan peripheral dalam sistem komputer. Nah, konsep dasar antar muka atau kalau di namanya adalah interfacing, itu bahasa Indonesia adalah antar muka ya. Jadi definisi antar muka biasanya kalau kita sebut itu biasanya interfacing ya. Nah, jadi penghubung antar dua komponen sistem yang memungkinkan pertukaran data. Karena antar muka berarti ada dua buah komponen sistem ya, yang nantinya dia akan saling terhubung dan memungkinkan antara keduanya itu terjadi pertukaran data. Nah, fungsi utamanya adalah menstandarisasi komunikasi dan menangani perbedaan kecepatan antar komponen. Jadi gini, fungsi utama tadi dia karena ada dua buah sistem yang berbeda, maka perlu adanya standarisasi supaya antar dua komponen ini bisa saling berkomunikasi. Jadi misalnya kita punya dua sistem, kemudian atau gak usah sistem deh, kalau misalnya kalian ketemu sama, kalau di kandang tuh banyak dari lain misalnya ya, dari misalnya karena di kandangan ini ada tambangnya misalnya ya. Nah, itu ada apa namanya, orang Jawa atau suku lain lah, atau orang Jawa ya, kalian orang asli Kalimantan nih, asli Banjar misalnya. Kalau misalnya kalian itu berbicara satunya bahasa Banjar, satunya bahasa Jawa, kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung ya. Nah, jadi karena satunya tidak saling menyambung, karena kan kita tadi maunya menghubung antar dua komponen ya, dua orang ini ya. Jadi perlu ada standarisasi ya, ada standarisasi di sini yang akan digunakan untuk saling berkomunikasi ya. Dan nanti juga setelah bisa berkomunikasi, nanti juga akan menangani perbedaan kecepatan antar komponen. Artinya kalau misalnya tadi dua suku ini berbeda, maka perlu ada satu buah standarisasi. Nah, makanya karena dua suku tadi, maka standarisasinya apa? Standarisasinya adalah bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kalian berbicara dengan orang Jawa atau orang Makassar, orang Bugis, atau misalnya nggak jauh-jauh deh, orang Dayak sama orang Banjar gitu ya, Dayak Bukit, itu kalau misalnya kalian berbicara pakai bahasanya dua-duanya beda, itu nggak akan nyambung. Makanya ada lagi misalnya bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Indonesia kadang-kadang bahasanya nyampur jadinya ya. Nah,
itu adalah standarisasi ya, tadi Jawa sama Banjar misalnya, makanya ada standarisasinya adalah bahasa Indonesia. Nah, begitu juga dengan peralatan komunikasi, peralatan yang terhubung itu ada standarisasi. Nah, kemudian kita bicara tentang jenis sinyal. Selama ini ada dua buah sinyal. Yang pertama adalah sinyal digital dan sinyal analog ya dalam sistem. Nanti kita akan mengelola transmisinya sinyal digital maupun sinyal analog dalam sistem. Nah, contoh konkretnya adalah mungkin kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita anggap aja sekarang kan TV-nya digital semua nih. Nah, siaran digital. Nah, siaran analog nggak ada lagi ya, siaran analog. Akhirnya ada dua buah antara sinyal digital dan analog. Kemudian konsep dasar antarmuka adalah keamanan. Jadi keamanan itu melindungi komponen dari kerusakan listrik dan inkonsistensi di sinyal. Jadi nanti dia akan karena akan ada listrik, maka dia akan melindungi komponen dari kerusakan listrik. Ya, misalnya tadi listrik ada dua nih, ada listrik bolak-balik yang biasanya misalnya kalau bolak-balik dan searah ya. Kalau listrik bolak-balik itu yang kalian colokkan listrik langsung ke listrik PLN kalian, itu adalah bolak-balik ya. Harus alternating current atau AC, listrik AC. Kemudian sedangkan perangkat kita itu pakai adaptor. Nah, dia dari current atau arus arah. Nah, kalau misalnya itu tidak ada komponen lagi selain itu, misalnya contohnya adalah handphone kalian langsung dicolokkan ke listrik tanpa pakai power supply ya, powernya ya. Nah, tanpa adaptor power supply itu listriknya itu kabelnya itu langsung colok ke listrik, bahkan maka akan rusak ya. Chargernya itu nggak ada, langsung aja kabelnya itu colok ke min plusnya listrik. Nah, itu rusak. Nah, kemudian kita klasifikasi periferal itu peralatan-peralatan yang akan mendukung dari interfacing. Yang pertama adalah input. Nah, kalau input ini dia adalah perangkat yang mengirimkan data ke komputer, contohnya keyboard, mouse, scanner gitu ya. Nah, kalau di microcontroller itu bisa berupa sensor gitu ya, sensor yang ditempatkan untuk sebagai inputan gitu ya, atau periferal lain. Nah, kemudian output. Nah, output ini perangkat yang menerima data dari komputer seperti monitor, printer, speaker, apalagi ya, LCD gitu ya, sama ya kayak monitor juga. Nah, dia itu perangkat yang nantinya akan menampilkan data yang sudah diolah oleh si komputer atau perangkat ya. Nah, kalau misalnya di microcontroller itu nanti kita baca apa itu microcontroller, itu nanti berupa misalnya LCD. Kemudian ada lagi misalnya berupa lampu gitu ya. Nah, kemudian komunikasi ini adalah perangkat yang menghubungkan ke jaringan seperti modem, router, NIC ya, network interface card-nya. Jadi bagaimana perangkat itu bisa berkomunikasi dengan dunia luar ya, atau misalnya internet gitu ya. Nah, perangkat itu nanti yang digunakan untuk menghubungkan ke jaringan. Nah, contoh kalau misalnya di microcontroller ada yang namanya Ethernet Shield untuk ke LAN, atau misalnya dia itu modul WiFi-nya, kemudian ada modul GPS-nya di perangkatnya. Nah, kemudian ada lagi berupa penyimpanan. Jadi data itu setelah diolah dia akan nyimpan data. Nah, simpan data di mana? Dia simpan data misalnya di hard disk, kemudian SSD, flash
drive atau misalnya flash disk gitu ya, flash drive atau flash disk lah. Kemudian ada lagi memory card ya. Nah, kemudian setelah 4 tadi ada namanya antarmuka bus system. Nah, bus system ini adalah jalur komunikasi terstruktur yang akan menghubungkan semua komponen utama dalam komputer. Nah, begitu juga dengan microcontroller nantinya. Nah, ibaratnya itu kalau kita misalnya menuju dari Banjarmasin ke Kandangan nih, perlu adanya jalan kan, ada jalan, ada jembatan ya. Nah, jadi nantinya ada jalan Ayani dari Banjarmasin ke Kandangan. Nah, itu nanti yang akan menghubungkan antara Banjarmasin dan Kandangan. Nah, contoh ya. Nah, isinya apa? Isinya pertama bus data. Jadi jalur data antar komponen sistem. Nah, jadi nanti di sini ada apa yang mau, jadi kalau misalnya diumpamakan bahwa nantinya bus data ini adalah orang yang melewati tadi data yang melewati. Nah, jadi nanti si data ini atau orangnya itu kalau misalnya saya mau ngajar ke Kandangan nih, nah ada jalannya sudah, ada bus datanya, bus sistemnya nih. Nah, si data itu ada orang yang saya mau berangkat ke Kandangan untuk ngajar misalnya ya. Nah, itu bus data tuh. Jadi data-data yang akan dikirimkan itu adalah data yang nantinya akan menuju ke tujuan. Nah, kemudian bus alamat. Nah, jalur untuk menentukan lokasi memori dan perangkat. Nah, jadi kalau misalnya saya mau ke Kandangan tadi ke SMP berapa? SMP 2 nggak salah ya. Nah, sudah lama saya tidak ngajari Kandangan. Itu kita harus tahu dulu tujuannya kemana nih. Tujuannya ke Kandangan itu kan luas tuh, bisa kemana aja gitu ya. Jadi nantinya ini perlu yang namanya bus alamat ya. Jadi nanti ada alamat yang akan dituju. Nah, makanya itu dia menentukan jalur memori dan perangkat. Kemudian kontrol nih, jalur untuk sinyal pengaturan operasi komponen. Jadi misalnya tadi karena kita tadi itu menuju ke ke Kandangan, nanti ada kontrolnya. Oh, ada lampu merahnya, ada jembatannya, ada rambu-rambunya. Nah, itu dari mengatur operasi komponen. Jadi ternyata sudah kilometer berapa, ada rambu-rambu, misalnya tadi ada tanjakan, ada turunan gitu ya, kan gitu ya. Nah, itu adalah push control. Jadi nanti dia akan mengatur operasi komponen. Nah, kemudian ada lagi standar antarmuka eksternal, karena tadi itu dia itu akan berhubungan dengan luar gitu ya. Jadi bagaimana misalnya tadi sistem tadi berhubungan dengan luar lewat apa ya. Nah, misalnya contohnya tadi kalau misalnya ada flash disk nih kita mau colok ke komputernya perlu apa? Kalau sebuah misalnya ada flash disk seperti ini ya, ini kemudian kita mau nyolok nih, kita nyoloknya kemana? Nah, sudah disediakan yang namanya USB ya, Universal Serial Bus ya. Jadi nanti antarmuka serbaguna untuk menghubungkan berbagai perangkat ya. Jadi misalnya tadi tuh perangkat kamera, perangkatnya perangkat dari mikrofon gitu ya. Kemudian ada lagi perangkat kamera, kemudian macam-macam ya. Ada lagi misalnya barcode nih atau QR code. Nah, dia akan berhubungan dengan komputer lewat yang namanya USB, Universal Serial Bus nya. Kalau dulu ada yang namanya parallel port sama serial port, tapi sekarang nggak ada lagi. Di komputer hampir nggak ada lagi. Kalau dulu printer itu bukan printer USB, tapi printernya pakai parallel port kalau dulu, zaman dulu ya. Nah, kalau
kemudian kalau misalnya apa ya, ada beberapa perangkat yang perlu namanya serial ya, tapi itu nggak ada lagi. Nah, kecepatannya tergantung lagi, ada kecepatan evolusinya dari USB 1 hingga USB 4 gitu ya. Nah, jadi kalau yang warnanya hitam biasanya USB-nya USB 2 ya. Kemudian kalau USB-nya warnanya biru itu biasanya USB 3. Kemudian ada lagi warnanya apa ya, warnanya kayak abu-abu gitu, itu sudah pakai USB 4. Artinya nanti kecepatannya jauh lebih cepat ya dibanding pada saat kita transfer data, pada saat kita menggunakan, kalau misalnya kita punya SSD yang USB-nya USB 4, maka kecepatan transfernya pada saat kita mentransfer data, mengopi data, misalnya copy datanya 1 giga nih. Kalau 1 giga, 1 giga itu kita kopikan ke komputer pakai USB 2, USB 1 nggak ada lagi ya. USB 2 yang warna hitam itu agak lambat. Kalau misalnya kita ketemu sama dengan yang warnanya biru, nah udah pakai yang biru aja. Maka dia akan jauh lebih cepat ya pada saat kita ngopi data. Nah, kemudian ada lagi yang namanya HDMI. HDMI ini biasanya khusus untuk transmisi audio dan video digital berkualitas tinggi. Walaupun sebenarnya ada lagi yang namanya PGA ya. PGA. Nah, PGA itu jauh lebih lambat. Nah, rata-rata kok monitor atau LCD itu rata sudah menggunakan HDMI ya. Nah, dia mendukung resolusi tinggi seperti 4K dan 8K. Nah, itu nanti biasanya tergantung monitornya ya. Kalau monitor gamer itu biasanya udah 8K gitu ya. Memang harganya jauh lebih mahal dibandingkan yang belum 4K sama 8K. Karena nanti tampilan grafisnya akan beda ya antara monitor yang yang sudah 4K atau 8K, apalagi 8K dengan yang monitor itu standar biasa ya. Nanti resolusinya akan beda. Nah, akan kerasa pada saat main game rasanya, main game. Kalau misalnya cuma tampilannya grafisnya biasa sih nggak juga. Makanya dia lewat yang namanya HDMI ya, HDMI. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Thunderbolt. Nah, Thunderbolt ini kecepatan tinggi yang menggabungkan antara DisplayPort dan PCI Express ya. Jadi dia memungkinkan daisy chain hingga 6 perangkat sekaligus. Oke. Nah, jadi si Thunderbolt ini gabungan antara DisplayPort dan PCI Express. Biasanya itu di PGA ya. Di PGA. Di PGA itu nanti dia akan ada tidak seperti HDMI, colokannya itu agak panjang Thunderbolt. Kita coba cari Bang Thunderbolt. Bentar ya. Kita coba cari Thunderbolt itu yang mana sih? Ya. Kita cari di sini aja deh. Thunderbolt. Saya biasanya pakai ini aja deh. Nah, Thunderbolt itu seperti ini. Ya, jadi dia itu kecepatannya lebih cepat ya. Nah, Thunderbolt. Kalau dari AI-nya jawab ya, speed ya, Type C ya, Type C. Jadi kita di Wikipedia aja. Nah, Thunderbolt. Di gambarnya ya, nggak ada gambarnya ya. Ntar kita cari gambarnya aja. Nah, ini Thunderbolt nih. Ini ada namanya USB 3 nih, USB 3 Type C, ada Thunderbolt gini. Ya. Colokannya seperti ini. Ya. Type C, lighting ya, lighting untuk perangkat iPhone, kemudian USB 3. Kemudian ada Type C dan sekarang ada namanya Thunderbolt gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk kamera ya, kamera yang
dia itu nanti dari komputer connect ke kamera untuk ngerekam ya, untuk ngerekam. Nah ini dia jauh lebih cepat ya. Nah, Thunderbolt-nya seperti ini. Oke, selanjutnya kemudian oke, ini dari tadi ini ya, saya minimize dulu deh. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan dulu, silahkan kita diskusi aja ya, jadi tidak satu arah ya. Ini kalau enggak saya tanya dulu deh, kalian bisa ya, dari Munawarah dulu deh, apa namanya, lulusan mana, SMA, SMK? Lulusan SMA, Pak. SMA mana? SMA 1 Nagara, Daha Utara. Oke. Kemudian anak-anak gimana anak? Lulusan mana anak-anak? Suaranya di ini dulu. Lulusan MAN 2 HSS. MAN 2 HSS ya, MAN. Oke. Kemudian Depi MAN 2 juga Pak, sama Ana ya. Kemudian Saugis? Saya lulusan Semada Kandangan, Pak. Semada ya. SMA 2 Kandangan berarti ya? Nggih, Pak. Oke. Kita ngobrol dulu deh. Kemudian masuk ke apa namanya? Ini TI semua ya atau PTI? TI semua. TI semua ya. Oke. 5 orang ya kan. Jadi kalau saya biasanya sering berhubungan dengan Kominfo ya. Kominfo ya, karena kebetulan saya sering jadi konsultan juga, sering ngerjain beberapa project ya. Terus kemarin yang Kandangan itu adalah saya ngerjakan untuk SPBE-nya, Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik, HSS ya. Kemudian juga kemarin sempat untuk yang fiber optik ya. Jadi pada saat Kandangan kemarin banjir itu loh, jadi kita ngerjakan fiber optik untuk koneksi dengan antar SKPD ya, untuk dinas-dinas nih. Jadi misalnya dinas pendidikan ke Kominfo itu ada jalur fiber optik. Untung aja kalau di Kandangan itu kan apa ya, tidak terlalu menyebar ya, tidak terlalu menyebar apa namanya tempatnya. Di tahun 2024 kemarin saya ngerjakan untuk Provinsi Kalsel ya. Jadi Provinsi Kalsel, jadi desain jaringan fiber optik untuk Provinsi Kalsel, jadi menghubungkan antar dinas-dinas di Banjarbaru, Banjarmasin dan Trikora ya. Jadi kalau saya sih basicnya adalah apa namanya, jaringan pemrograman. Jadi berarti apa namanya, kemarin itu kalian itu kebetulan gini, yang dulu yang bikin siakat sebelumnya yang ini ya, sebelum ini itu adalah saya ya. Kan ada siakat ya, siakat versi sebelumnya ya. Saya nggak tahu lagi nanti versinya seperti apa untuk yang ini. Jadi di sini saya lagi mengembangin siakat yang terbaru ya, siakat terbaru. Mungkin yang kemarin agak lambat karena sudah saya bikinkan siakat itu, sistem informasi akademiknya itu sejak 2017, artinya sudah 7 tahunan. Kemudian kalian kan udah semester 4 nih, semester 4 kan baru 2 semester ini menggunakan yang namanya
Siakat versi baru ini ya. Nah, saya tadi mau mengirimkan apa namanya materi, ternyata nggak bisa di sini ya, belum dibikinkan kelasnya. Nah di sini apa namanya tidak bisa untuk mana ya, ini materi nggak bisa nih karena sesinya belum dibikin ya. Ya. Nah jadi nanti kita share-nya di ini aja ya, di grup aja materinya. Oke. Kemudian nanti juga video YouTube-nya yang ini nanti akan saya share juga. Nah tapi saya upload dulu ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya kalian berhalangan nanti kabarin aja ya, kabarin aja. Oke, saya lanjut dulu ya, Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nggak ada, oke. Oke, biar kelihatan. Oke. Oke. Nah ini stand muka kalau perangkat itu berhubungan dengan eksternal ya atau dunia luar gitu ya. Oke. Nah kalau evolusi antar muka penyimpanan itu pertama dari namanya ID atau ATA ya, tahun 1986. Nah itu kalau di komputer sekarang nggak ada lagi. Itu dia agak panjang ya, kecepatan transfer datanya hanya 133 megabit per second ya. Biasanya pada harddisk generasi awal ada lagi rasanya. Sekarang itu pada zamannya SATA rasanya ada lagi. Nah di sini itu kabelnya masih kabel pipih ya, panjang pipih besar 40 pin rasanya, saya ingat banget karena dulu sampai sekarang pun masih bisa bikin komputer gitu ya. Nah biasanya dulu sewaktu saya kuliah itu sambil ngerjain jadi teknisi komputer ya, sampai sekarang sebenarnya bisa aja bikin komputer. Nah itu ID ya. Kemudian di 2003 muncul yang namanya SATA ya, SATA. Jadi kecepatan hingga 6 gigabit per second ya. Desainnya lebih tipis ya, kayak kabel USB aja, lagi kecil gitu ya. Nah kemudian muncullah teknologi baru yang namanya PCIe ya, PCI Express gitu ya. Biasanya ini digunakan SSD untuk performa tinggi. Nah biasanya untuk server ya, ini ya untuk server. Nah sekarang di 2013 sampai sekarang itu banyak pakai yang namanya NVMe. Jadi protokol untuk storage dengan latensi ultra rendah, kecepatannya sampai 7 gigabit ya, 7000 megabit per second. Nah ini sekarang sudah lumrah pakai yang namanya SSD NVMe gitu ya. SSD NVMe. Nah itu kalau kita menyimpan, nah semakin cepat penyimpanan juga semakin bagus. Jadi kalau misalnya kita punya komputer, punya laptop yang nantinya pengen lambat ya gitu ya, nah biasanya cek dulu nih, biasanya itu harddisk ya, harddisk. Nah harddisk itu dia kecepatannya rendah, makanya biasanya diganti dengan yang namanya SSD nah dan NVMe. Cuman itu tergantung lagi dia support nggak. Nah biasanya kalau harddisk ke SSD masih support kan tapi kalau NVMe dia colokannya lebih agak beda ya. Nah kalau kita gunakan SSD dia jauh lebih performanya lebih tinggi ya, cuman tidak seawet dengan harddisk ya, ingat, karena harddisk ini dia pakai piringan magnetik ya. Kemudian kalau SSD dia berupa chipnya. Chip ini ada keterbatasan saat nyimpan data jadi nanti dia akan hanya misalnya berapa juta kali nyimpan data, habis itu dia rusak misalnya. Nah makanya kalau saya sih biasanya backupnya ke harddisk yang ada piringannya. Nah,
Oke, kemudian kalau tadi itu penyimpanan, sekarang ada teknologi antarmuka jaringan ya. Kita mulai dulu dari Ethernet ya. Ethernet ini kecepatannya dari 10 Mbps hingga 400 gigabit per second. Nah, biasanya itu dia pakai kabel ya, kabel tembaga atau serat optis ya. Nah, standarnya adalah IEEE-nya 8023. Nah, ini kabel tembaga itu biasanya kalau ini untuk jaringan LAN ya, local area network. Nah, ya biasanya saya ajarkan dasar-dasar jaringan nih. Saya nggak tahu nih dasar-dasar jaringan siapa yang ngajar sekarang. Nah, kalau di PTI itu saya ngajar dasar-dasar jaringan. Nah, biasanya ngerimping kabel, setting router dan lain-lain itu kita gunakan itu ya. Jadi gunakan yang kabel LAN ya, local area network. Nah, kabel LAN UTP biasanya. Nah, kemudian serat optis nanti biasanya juga saya ajarkan bagaimana kita setting serat optis ya. Serat optis itu ya, kalau kalian punya modem di rumah, ada yang IndiHome, ada Excel Home dan lain, itu yang warna kuning dan ke atas itu adalah serat optis ya. Nah, dia kecepatannya tinggi sekali ya. Jadi kalau misalnya tadi, dan itu jaraknya bisa ribuan kilometer bisa. Tapi kalau yang kabel tembaga UTP itu maksimum sekitar 100 meter aja ya. 100 meter ke router gitu ya. Gak bisa juga kalau kita bentang kabel 200 meter pakai itu ya, tanpa ada repeater. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Wi-Fi. Wi-Fi ini atau WiFi ya bilangnya. Jadi komunikasi nirkabel dengan jarak jangkau 100 meter. Jadi kalau misalnya kalian punya modemnya WiFi IndiHome itu kalau udah 100 meter itu hampir sinyalnya sudah meredup gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya di bangunan atau di rumah yang banyak ruang-ruangannya ya. Kalau di Kota Banjarmasin itu kadang rumah-rumah banyak ini ya, banyak sekat-sekatnya gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi dia ada sampai 100 meter. Ya, 100 meter ini kalau kita taruh di luar ruangan ya, di halaman gitu ya, bisa aja 100 meter gitu ya, tanpa terkena pantulan sekat-sekatnya. Nah, standarnya adalah IEEE-nya 802.11 ya. Biasanya sekarang itu adalah AC dan AX gitu ya. Yang N ini ada sih N, AC dan A. Kalau AC dan AX ini biasanya kita gunakan untuk yang dual frekuensi ya. Ada 2,4 sama 5 GHz ya. Jadi kalau biasanya handphone kalian itu udah pakai yang AC atau AX ya. Kemudian kecepatan maksimumnya 9 gigabit per second gitu ya. Wi-Fi 6. Nah, ya itu tadi tergantung kepada perangkatnya. Nah, kemudian Bluetooth nih, Bluetooth. Nah, koneksi jaraknya hingga 100 meter ini hampir sama dengan Wi-Fi ya. Nah, kecepatannya 3 Mbps dan mendukung jaringan PAN ya. Nah, yang sering kalian gunakan itu adalah headset nih, headset Bluetooth. Nah, headset Bluetooth. Kalau saya biasanya menggunakan mouse, keyboard gitu ya. Nah, ini jaraknya sampai 100 meter. Jadi kalau misalnya handphonenya kalian tinggal di kamar, kemudian kalian jalan ke dapur, itu masih bisa ya, masih bisa. Jadi hampir sama dengan Wi-Fi ya. Jadi kecepatannya hingga 3 Mbps. Artinya kalau kita menggunakan Bluetooth, suara masih bisa lah. Tapi kalau sudah jauh nanti akan putus-putus biasanya. Nah, Bluetooth tidak bisa digunakan untuk transfer video ya, video nih. Jadi dia pasti gunakan yang namanya Wi-Fi ya. Jadi ada perangkat misalnya kamera, habis itu kamera itu connect pakai Bluetooth. Nah, itu karena bandwidthnya besar itu juga bisa karena lebih dari 3 Mbps gitu. Makanya biasanya hanya terbatas suara ya, hanya terbatas suara. Nah, kalau kita lihat arsitektur antarmuka input output
Yang paling bawah yang berdasar adalah peripheral hardware. Jadi nanti dia akan menjalankan operasi fisik input dan output. Nih. Jadi dia paling bawah. Ya, dia lapisannya paling bawah. Nah, di sini ya paling bawah nih. Jadi di sini dia menjalankan operasi fisik. Nah, ada hardware-nya. Nah, karena ada hardware dia perlu namanya device controller. Jadi dia akan mengatur komunikasi antar bus dan perangkat. Jadi ada controllernya nih, diperlukan controller. Warnanya enggak ya? Warnanya merah aja. Nah, kemudian karena tadi itu berupa peralatan, perlu namanya sistem operasinya. Ya, sistem operasi ini yang nantinya akan menyediakan drivernya. Jadi kalau misalnya kalian kalau dulu sih kalau kita nyolok peralatan misalnya contoh USB gitu ya, USB misalnya kamera nih, USB kamera. Nah, biasa USB kamera itu nanti dia perlu namanya driver ya, driver. Nah, driver ini yang nantinya akan menghubungkan antara hardware-nya, kontrolnya sama sistem operasinya. Itu driver. Jadi nanti aku detect, oh kamera ini mereknya ini misalnya ya. Nah, ada seringkali kalau misalnya kita tidak ketemu drivernya nih. Jadi misalnya kamera itu karena drivernya tidak terdeteksi oleh si Windows atau Mac, maka nanti dia tidak akan bisa bekerja ya, tidak akan bisa mengcapture gambar, capture video ya. Nah, perlu dicarikan drivernya. Nah, biasanya itu ada di internet, di download drivernya khusus untuk peralatan itu, kamera itu misalnya, biar bisa jalan. Nah, biasanya terutama kalau misalnya sistem operasinya misalnya kalau Windows ya, Windows 7, 8, 10, 11 sekarang ya. Nah, itu dia tidak terdeteksi di salah satu versinya. Nah, yang paling atas adalah pengguna nih, aplikasi pengguna ya, pengguna. Jadi misalnya tadi dia mengakses I/O melalui API tingkat tinggi ya. Jadi karena kini sudah ada hardware-nya, ada kontrolnya, sistem operasinya, maka untuk bisa menggunakan dari misalnya tadi kamera tadi ya. Kamera tadi biar bisa digunakan nanti ada ada aplikasinya. Contoh nih, sekarang kita gunakan Google Meet gitu ya, Google Meet. Nah, Google Meet itu nanti dia akan mencari drivernya kamera nih, supaya nanti dia bisa menghubungkan peripheral tadi ke aplikasinya. Atau misalnya tadi Zoom gitu ya. Kalau Zoom kan berbayar. Kalau yang Gmail ini karena kita punya yang namanya kalau kita gunakan Gmail kemudian Google Meet gitu ya, itu memang hanya 40 menit ya. Tapi kalau misalnya kita pakai institusi, saya pakai @opk.ac.id, emailnya itu unlimited gitu ya. Nah, jadi tidak ada peringatan bahwa batasnya cuma 40 menit ya. Saya kemarin nyobain yang pakai Gmail saya itu di Google Meet, dia hanya bisa 40 menit, habis itu dia nyambung lagi. Nah, ini tadi adalah arsitektur antarmuka input output. Nah, kemudian metode transfer data I/O. Jadi ada metode untuk mentransfer atau itu adalah bagaimana cara kita untuk mentransfer data ke input output. Nah, pertama adalah programmer I/O-nya. Jadi CPU akan mengontrol seluruh proses transfer data. Nanti CPU ini ya, control processing unitnya. Sangat sederhana tapi kurang efisien. Nah, CPU terus memeriksa status perangkat. Nah, ini jadi kita menggunakan CPU untuk mengontrol. Kemudian ada lagi namanya interrupt driven. Jadi perangkat yang mengirimkan sinyal interrupt ke CPU saat siap. Jadi CPU dapat melakukan tugas lain saat menunggu dan lebih efisien dan dari programmer import. Jadi gini, kalau ini
sistem udah bekerja nih, tapi ada misalnya ada namanya interrupt atau sinyal bahwa memerintahkan ada eksekusi baru atau perintah baru. Nah, dia akan mengecek dulu CPU ini udah siap belum untuk mengeksekusi baru. Nah, contoh misalnya kalau di komputer kita menjalankan misalnya salah satu aplikasinya PowerPoint misalnya, PowerPoint. Nah, kemudian kita buka lagi misalnya Word gitu ya, Microsoft Word. Nah, pada saat kita menjalankan PowerPoint kan berarti CPU ini kan menunggu dulu. Nah, kemudian ada lagi sinyal interrupt, jalankan misalnya Word gitu ya. Nah, jadi nanti CPU ini kemudian baru dia menjalankan Word-nya, menjalankan Microsoft Word. Misalnya contohnya gitu ya. Kemudian ada lagi namanya Direct Memory Access DMA ya. Transfer data langsung antar memori dan perangkat tanpa CPU. Nah, jadi ini nanti sebenarnya CPU itu kan ada juga memorinya. Jadi namanya flash memory. Nah, tapi kan itu terbatas. Artinya data itu tidak terlalu besar yang bisa masuk ke situ. Nah, biasanya itu dia langsung menggunakan direct access memory DMA. Jadi memori jadi misalnya dari hard disk ke memori komputer nih yang ada misalnya 4 GB, 8 GB gitu, 16 GB. Nah, itu dia itu pada saat transfer itu tidak menggunakan CPU dulu ya, cukup dengan langsung ya. Jadi lebih efisien. Nah, jadi CPU hanya terdapat di awal dan di akhir itu transfer data. Nah, kemudian ada lagi perkembangan antar muka display. Kalau tadi itu memori ya. Nah, yang pertama PGA. PGA ini memang masih ada konektor PGA ya, tapi kalau di beberapa laptop itu sudah nggak ada lagi konektor PGA-nya, kecuali mungkin laptop yang lama ya masih ada colokan PGA. Nah, biasanya itu sudah pakai HDMI. Nah, tapi resolusinya ini cuma 640 apa 480. Jadi kalau misalnya dengan teknologi sekarang itu sudah kecil banget. Jadi layarnya kalau kita layarnya pakai handphone aja udah ribuan piksel gitu ya. Nah, ini PGA cuma 640. Jadi kalau misalnya ada LCD yang pakai PGA biasanya tampilannya agak besar dan dia tidak bisa fokus banget, halus gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hanya menjalankan teks berupa PowerPoint itu masih bisa lah gitu ya, masih bagus lah. Tapi kalau misalnya LCD proyektor itu digunakan misalnya lihat film atau jalanin game, nah itu akan kerasa. Kemudian muncul lagi yang namanya DPI ya. DPI ini ada konektor DPI. Nah, konektor DPI resolusinya sudah besar ya, 12 hampir 2000 ya, 2000 kali 120 megapiksel. Nah, kemudian tapi ini jarang ya, biasanya paling banyak itu ada HDMI. Hampir semua laptop ada HDMI-nya ya, kecuali mungkin laptop zaman sekarang yang lebih tipis itu ya HDMI-nya nggak ada lagi. Jadi perlu yang namanya Type-C ya, Type-C aja yang di situ, tidak ada lagi HDMI-nya. Nah, di sini dia sudah resolusinya 4K dan 8K. Kemudian ada lagi DisplayPort ya. Ini sampai dengan 16K gitu ya. DisplayPort ya. Kalau kita lihat ini diskat dulu ya. Dikit lagi. Nah, kalau kita lihat DisplayPort gitu ya. Oke. Ini
DisplayPort gitu ya. Nah, ini DisplayPort ya, ini seperti ini nih. Nah, apa namanya, DisplayPort itu bentuknya seperti ini ya. Komputer saya ada ininya karena dia. Nah, kemudian monitornya juga ada nih, monitornya saya juga pakai kabel DisplayPort ini, jadi jauh lebih jauh lebih halus gambarnya. Nah, DisplayPortnya kalau HDMI itu ini ya, ini HDMI berarti biasa ya. Nah, kalau PGA itu gini nih. Nah, di PGA seperti ini ya. Kalau DPI, nah DPI itu seperti ini nih. Nah, DPI ini seperti ini. Jadi apa namanya, tapi jarang juga ya Pak kita gunakan DPI ini ya, hampir jarang biasanya. Nah, biasanya ada konverter dari DPI ke PGA ya, seperti ini nih, DPI ke PGA. Nah, paling banyak itu adalah HDMI nih. Nah, HDMI. Nah, paling banyak dah nih. Nah, ini sudah mulai berkurang ya. Kalau misalnya tadi ada PGA-nya, kebanyakan itu sudah menggunakan DPI. Nah, sekarang banyak yang baru-baru sekarang itu pakai yang namanya DisplayPort yang tadi ya, DisplayPort yang tadi. Nah, ini DisplayPort ya, kabelnya masih colokan. Jadi monitor saya pakai DisplayPort ya. Bentuknya gini nih kalau belakang nih, DisplayPortnya seperti ini ya. Jadi ini, nah ini ya, ini HDMI, satunya adalah DisplayPort ya. Nah, colokannya seperti ini nih. Nah, tapi jarang sih di laptop sekarang pakai DP, biasanya ada HDMI ya. Tapi kalau beberapa CPU itu sudah ada port DP-nya, atau misalnya beli ini PGA card ya, PGA card ya. Nah, untuk gamer, nah itu biasanya pasti ada DP-nya. Oke, selanjut ya. Kemudian ini adalah antarmuka modernnya tadi. Kalau USB 2, USB 3 ya, SATA 3 ya, kita ini aja. Tadi USB 2 ya, biar lihat ininya, USB 2 ya, USB 2 ya. Ini USB 2 ya, yang hitam biasanya ya. Colokannya sampai mirip aja. USB 2, USB 3 nya biasanya warna biru ya. Warna biru nih, kelihatan tuh warnanya biru, berarti dia menggunakan USB 3. Kalau USB 4, nah USB 4 ini biasanya sudah menggunakan Type C gitu ya. Type C ini adalah USB 4 ya. Jadi kalau lihat itu adalah hampir sama dengan yang namanya Thunderbolt ya, Thunderbolt tadi. Nah, kemudian SATA ya, SATA itu nah SATA 3. Nah, ini SATA 3 nih. Nah, ini biasanya ada di CPU nih, ini SATA, atau di di sini di SSD itu kabelnya yang ini ya. Nih yang ini nih. Ini SATA nih. Nah, ini adalah powernya. Nah, biasanya itu kalau saya biasa menggunakan ke USB, nanti ada port seperti ini ya, SATA 3 nya. Nah, itu biasanya kita gunakan untuk hard disk gitu ya, hard disk SSD ya. Hard disk piringan yang SATA juga banyak gitu ya, tapi sudah mulai tergantikan oleh yang namanya SSD ya. Nah, nyoloknya di mana? Coloknya biasanya ada di sini. Ada colokannya. SATA 2 sama SATA 3 sama aja ya. Nah, colokannya ada colokan yang nantinya dia akan menghubungkan dengan motherboard dengan harddisknya.
Kemudian ada PCIe 4 gitu ya, Express ya. Nah ini biar kalian tahu, PCI Express X ini ya, tadi ini ya, PCIe 4 ya, ini 3 ya, 4 ya. Nah ini PCI Express-nya. Nah ini, jadi nanti biasanya PCI Express ini biasanya digunakan untuk macam-macam, ada adaptor SSD, ada juga biasanya PGA ya, graphic card ya, graphic card. Kalau ini untuk harddisk NVMe nih, ada berapa 4 nih misalnya. Kita mau nambah misalnya harddisk atau SSD atau NVMe ditambahin di sini ya, kurang misalnya. Nah kita bisa tambahin di sini pakai PCI Express gitu ya. Nah ini biasanya ini juga ada di motherboard ya, motherboard. Nah biasanya untuk PGA, biasanya rata-rata untuk PGA card gitu ya, atau graphic card ya. Kemudian Thunderbolt 4 nih, Thunderbolt 4 ini yang kayak tadi, Thunderbolt 4 malah ini ya, bentar. Ini tadi ya. Thunderbolt-nya. Nah, ini Thunderbolt 4 ya. Nah, ini seperti Type C ya, ini Type C. Ya, Type C. Nah, itu jauh lebih cepat ya dibandingkan kalau kita menggunakan Thunderbolt 4. Ini yang kayak ini ya, Type C Thunderbolt jauh lebih cepat dibandingkan kalau misalnya kita pakai USB. Oke. Kemudian saya lanjut lagi, faktor pemilihan termuka. Faktor pemilihan termuka itu pertama kecepatan transfer, kita lihat dulu ya kecepatan transfer. Jadi pertimbangan bandwidth yang cukup untuk aplikasi yang ditargetkan secepat apa gitu ya. Jadi kalau kita milih interfacing itu yang pertama kali adalah kira-kira nih data ini kita gunakan apa nih, PGA aja kah, USB kah, atau Thunderbolt kah, atau yang lain, atau kecepatan tinggi gitu ya. Kalau kecepatan biasa-biasa aja ya yang lain gitu ya. Kemudian kompatibilitas, jadi mendukung perangkat lama dan baru dengan adapter minimal. Artinya kita lihat dulu nih komputer kita itu support gak dengan yang baru. Walaupun ada sebenarnya Type C yang bisa koneksi, ada PGA, ada ada HDMI, kemudian ada USB 3 gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tadi tentang jarak maksimum, nah kita bisa gunakan apa nih? Gunakan kabel kah atau nirkabel kah? Jadi kalau misalnya jauh, misalnya data itu diambil berkilo-kilometer, ya udah berarti kita harus pakai fiber optik gitu ya. Atau kita bisa pakai gelombang radio nih, Atau kalau jauh banget itu kita bisa gunakan komunikasi satelit kayak Starlink gitu ya, Starlink. Nah, kemudian yang keempat adalah konsumsi daya. Kira-kira kita hitung dulu kira-kira dayanya berapa sih gitu ya. Perlu berapa untuk terutama untuk perangkat-perangkat yang portable, artinya bisa dibawa kemana-mana. Kalau misalnya kita punya microcontroller
itu dibawanya kemana-mana kan, berarti dayanya cukup misalnya daya dari 5 volt untuk power bank misalnya. Kemudian kita kasih, kalau misalnya daerahnya tidak ada listriknya, berarti itu kita harus bawa perangkat yang bisa menyimpan daya. Misalnya contohnya adalah kalau kita menggunakan solar panel kemudian disimpan ke aki gitu ya, ke aki atau ke baterai. Nah baterai itu nanti dia akan mensuplai dayanya ke perangkat kita. Nah kemudian tantangan perancangan antar muka. Jadi kalau kita merancang interfacing, yang pertama adalah interferensi sinyal. Kebocoran elektromagnetik dapat menyebabkan distorsi daya ya. Teknik shield dan grounding yang tepat sangat penting. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita menggunakan contohnya aja kabel gitu ya, kabelnya si pakai tembaga itu, kalau misalnya terjadi, kalau dekat dengan kabel listrik itu juga kurang bagus. Atau misalnya antar gedung pakai kabel tembaga, tiba-tiba nanti tersambar petir misalnya, nah itu juga akan berpengaruh. Kemudian biasanya kalau kabel itu nanti dia akan masuk ke grounding ya. Jadi ini ya, kita copy dulu deh biar saya bisa jelasin. Nah gini, jadi nanti di shielded ini tergantung kepada ini, jadi shielded ini mana ya, nah ini nih shielded nih. Jadi di sini ada yang namanya pembungkus nih, biasanya kabel nih, kabel tembaga, kabel jaringan, ada yang namanya plastik pembungkus, atau di sini ada groundingnya, ada lapisan plastiknya. Semakin mahal biasanya itu akan pembungkusnya lebih banyak ya. Atau misalnya tadi fiber optik nih, fiber optik itu yang biasanya di outdoor atau di luar itu dia jauh lebih kalau misalnya kalian itu akan ada di modem nih, modemnya IndiHome atau Excel Home atau yang PLN itu Icon Plus gitu ya, atau iConnect atau yang lain, itu kan ada kabel dari modem kalian, dari WiFi kalian itu ke luar nih, biasanya pakai kabel kuning. Tapi yang dari kabel kuning itu di atas itu dia sudah kabel hitam gitu ya. Nah kabel hitam yang ada besinya, itu ada besinya tuh, namanya kabel drop wire ya. Nah itu ada besinya. Nah nanti akan masuk ke kabel besar. Nah kabel besar itu, nah itu bisa berapa, ada yang 32 kabel di dalam sana, ada yang 100 kabel. Nah itu tentu saja punya lapisan karet yang lebih besar. Supaya apa? Supaya tahan terhadap gangguan cuaca. Atau ada beberapa yang ditempatkan misalnya jalur yang sering kebakaran hutan, nah itu beda lagi. Atau misalnya kabel laut itu beda lagi gitu ya. Nah ini shielded. Nah kemudian grounding ini biasanya yang nanti akan kita taruh kabel yang ke tanah nih, ini grounding. Nah ini grounding, jadi nanti biasanya terkoneksi dengan yang ini nih, kabel grounding nih. Nah itu, nah kalau terjadi terkena imbas petir, nanti kabel inilah yang akan melanjutkan ke tanah supaya tidak merusak perangkat dari misalnya ada router di sana, itu dia akan tidak merusak router tapi nanti dialirkan ke bumi, makanya itu grounding ya, kontak bumi. Nah kemudian sinkronisasi timing, jadi perbedaan clock antara CPU dan peripheral menyebabkan kesalahan komunikasi. Nah mekanisme handshaking diperlukan. Jadi sinkronisasi timing ini biasanya
digunakan ada clocknya. Jadi ada prosesor, ada clocknya yang akan mensinkronisasi ya, menyelaraskan antara clock dari prosesor CPU dengan perangkatnya. Nah, sehingga nanti ada metode namanya handshaking. Kemudian manajemen panas nih, karena tadi itu antar muka ini berkecepatan tinggi, dia menghasilkan lebih panasnya. Makanya tadi kalau misalnya kalian itu ada CPU atau nggak usah CPU deh, yang sering aja nih handphone itu kan kalau misalnya kalian gunakan terus, apalagi misalnya main game atau yang lain, itu dia akan panas nih, apalagi sambil dicas. Nah, panas-panas berlebih ini yang akan merusak dari perangkat. Nah, jadi makanya itu biasanya itu ada kalau di cooling HP. Nah biasanya dikasih ini, kasih cooling nih, kasih cooling di handphone. Nah kalau handphonenya panas, nah dia akan meredakan panas. Nah kalau di CPU, itu CPU ya, komputer. Nah dia pakai ini. Nah ini kan ada CPU-nya nih. Nah itu coolingnya nih. Jadi biar nanti panas berlebih itu tidak merusak CPU-nya. Nah semakin banyak cooling juga semakin bagus sebenarnya. Ini banyak nih ya di CPU nih ya. Di CPU ini banyak. Nah nanti dengan makanya tadi kalau misalnya di server itu biasanya dia dingin banget. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam ruangan itu kayak menggigil jadinya, karena dia itu panas berlebihnya banyak ya. Jadi dia solusinya pendinginan harus integrasikan sejak awal. Itu handphone, CPU, komputer gitu ya, server gitu, itu biasanya. Kalau sering terjadi sih kita kok jadi panas ya handphone gitu ya. Nah itu biasanya karena kita menggunakan terus menerus atau memang ada yang konslet gitu ya. Cuman biasanya karena kita menggunakan terus itu handphonenya jadi panas gitu ya. Nah kemudian yang keempat, 14 yang sedikit lagi, perkembangan masa depan itu adalah optik terintegrasi ya. Jadi nanti ada transfer data menggunakan sinar laser pada chip silikon, kecepatannya hingga terabit per detik dengan efisiensi energi tinggi. Nah ini jadi makanya tadi antar sekarang itu fiber optik, kita gunakan fiber optik gitu ya, dan terintegrasi. Nah jadi apa-apa sekarang kalau ke rumah juga ada fiber optik masuk ke dalam rumah gitu ya, karena tadi kita perlu kecepatan nih, perlu transfer data yang cepat gitu ya. Kemudian adalah antarmuka neural, jadi komunikasi langsung dengan sistem syarat manusia ya. Nah ini biasanya AI, jadi ya kita apa-apa sekarang lagi pakai AI, mau apa-apa nanya ke AI, nanya ke ChatGPT, nanya ke DeepSeek dan lain-lain. Nah mereka itu sistem itu menggunakan namanya artificial neural network ya, neural network. Jadi seakan-akan jaringan saraf tiruan nih, menyerupai otak manusia. Kemudian adalah wireless super broadband. Nah ini komunikasi nirkabel dengan kecepatan setara kabel, karena selama ini kalau kita optik itu masih belum bisa dikalahkan dengan nirkabel gitu ya. Nah dengan kecepatannya, makanya perlu yang namanya super brand. Nah mulailah dengan sekarang kan 5G gitu ya. Sekarang kan ada 4G, ada 5G. Nah itu sudah hampir mendekati kecepatan dari fiber optik ya, walaupun tidak sestabil kalau kita menggunakan kabel. Jadi teknologi kabel dengan nirkabel ya. Kemudian
antarmuka kuantum, jadi memanfaatkan prinsip kuantum untuk transfer data instan, masih dalam tahap pengembangan penelitian fundamental ya, ini kuantum. Nah yang terakhir hari ini kita sampai sini aja. Kesimpulannya ya, jenis antarmuka tuh banyak ya, jadi sistem modern memiliki beragam antarmuka khusus untuk berbagi kebutuhan ya. Semakin banyak kebutuhan nanti juga akan ada interfacingnya ya. Jadi lebih banyak ya jenisnya. Kemudian karena tadi lebih banyak, karena kita perlu kecepatan, maka perlu peningkatan kecepatan ya. Jadi dalam satu tahun bandwidth antarmuka meningkat drastis, karena tadi tuh misalnya kalau kita lihat film atau mengakses WhatsApp atau sosial media itu perlu kecepatan kan. Nah kecepatannya semakin cepat semakin bagus gitu ya, tidak terjadi putus-putus gitu ya. Nah ini perlu namanya kecepatan. Kemudian siklus pembaruan biasanya 5-10 tahun ya, rata-rata waktu adopsi standar antarmuka baru secara luas, jadi perlu waktu ya. Jadi pemahaman mendalam tentang antarmuka dan peripheral sangat penting dalam perancangan sistem komputer modern. Nah, jadi perlu waktu ya, perlu waktu menyesuaikan antara kita hardware dengan software dan aplikasinya. Oke, 1,5 jam dulu ya untuk pertemuan ini. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri dulu, ketemu minggu depan ya jam 8 juga ya. Kalau ada pertanyaan nanti di kolom chat aja, bisa juga nanti nanti pada prakteknya kita nanti pas saat di kandangan ya, di kandangan. Oke, mungkin itu dulu ya, 1,5 jam dulu, karena maksudnya waktunya sih 3 jam gitu ya. Nah soalnya ada beberapa materi lagi ya, cuman untuk perkenalan dulu kita cukup ini dulu. Nanti kita lanjut di minggu depan, mungkin insya Allah lebih lama karena ada banyak bahasan, karena ini cuman 6 kali pertemuan ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, nanti saya share videonya ke kalian, saya upload dulu.